Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persiapan dan tools yang akan kita gunakan di pembelajaran CI. Oke, yang pertama adalah persyaratannya. Jadi untuk persyaratan pertama sebenarnya kalian harus memahami bagian basic ya, dari bahasa pemrograman PHP. Kemudian juga kalian bisa belajar, yaitu kalian misalnya setidaknya ya kalian sudah pernah membuat sebuah aplikasi sederhana, dan juga kalian sudah pernah belajar tentang konsep OOP ya, yaitu berorientasi objek di PHP. Dan berikutnya adalah memahami sintak-sintak dasar dari SQL, dimana nanti kalau di CI kita akan membahas tentang query builder ya. Tapi nanti nggak semuanya, mungkin ada sebagian, dan nanti sekalian untuk perkenalan kita. Oke, kemudian yang berikutnya di sini kita juga akan membahas yaitu persiapan-persiapan ya yang harus kita siapkan sebelum kita membuat atau memulai project CI ini. Nah, di sini ada 4 ya. Yang pertama itu adalah text editor. Nah, text editor yang saya sarankan itu nanti menggunakan Visual Studio Code ya, yang bisa di-download di internet. Kemudian berikutnya adalah web browser. Web browser nanti menggunakan Chrome. Kemudian ada web server. Di sini dia include ya, ada PHP, MySQL sama PHP admin. Nah, di sini kita menggunakan SAM ya nanti ya. Kemudian berikutnya adalah file code igniter itu sendiri. Nah, bisa di-download di codeigniter.com di bagian download. Di sini kita akan menggunakan CI3 ya. Oke, langsung kita coba. Nah, di sini langsung kita tulis saja codeigniter download. Nah, ini ya codeigniter, framework codeigniter. Kita masuk ke bagian download. Kita download ini ya, Visual Studio Code. Sudah ada. Kemudian web browser sudah ada juga, SAM-nya juga sudah ada ya. Bagi yang belum, silakan kalian siapkan dulu untuk persiapannya. Nah, langkah berikutnya kita akan masuk ke bagian ini. Nah, di sini kita sudah punya CI-nya tadi. Nah, dimana di sini bisa kita ganti. Misalnya adalah sekolah atau point aja ya. Point underscore system. Udah ya. Nah, sekarang kita akses localhost point underscore system. Oke, sampai di sini codeigniter kita sudah berhasil menambahkannya. Nah, jika kita lihat di sini codeigniter kita sudah terpasang dengan baik dan kita sudah berhasil untuk menambahkan dari codeigniter tersebut. Bisa kita lihat di sini ya. Untuk bagian application view, dia letaknya untuk ini bisa kita edit di bagian view, ada welcome message untuk tampilan ini, dan untuk tempat controller untuk yang merespon dari request ini yaitu di controller welcome controller. Oke, di sini kita buka Visual Studio Code. Nah, sudah terbuka. Kemudian kita tambahkan ya file new folder, open folder, bukan new folder. Open folder, kita masuk ke drive C dan kita akses SAM, htdocs, dan point system. Oke, kita masuk. Nah, di sini sudah tampil ya. Jadi kalau misalnya kita let's check, oh ya, di sini mau yang kita sampaikan dulu ya. Ini bagian aplikasi ini nanti adalah bagian yang akan kita otak-atik di framework ini. Nah, untuk controller dia tadi adalah di bagian welcome. Ini ya, public, kemudian welcome message. Nah, ini ada di bagian welcome message.
Ini kalau misalnya kita lihat, misalnya untuk titelnya welcome code igniter ya. Oke, coba misalnya kita cek, kita ganti ya, welcome misalnya point system, welcome to point system. Oke, coba kita cek. Ini ya, welcome to point system. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi yang mana di PMBOK ini sudah berhasil kita pasang di tempat kita, di komputer kita di lokal. Oke, kira-kira seperti itu untuk pengenalan kita di awal ini. Dan kita lanjut di pertemuan berikutnya, kita akan melakukan uji coba di bagian controller ya. Jadi controller, uji coba, dan sekaligus kita akan menambahkan bagian template yang menggunakan admin SB admin. Oke, kira-kira seperti itu untuk pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.